Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau yang sudah menyertai, melindungi, bahkan memberkati setiap kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih kami boleh diizinkan Tuhan untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang boleh menolong, memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan waktu di depan kami hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan akan pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Dan dilanjutkan nanti di dalam pasal yang ke-12. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kita di dalam pasal yang ke-11 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana firman Tuhan pada minggu kemarin boleh mengingatkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa betapa degilnya hati orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda, mereka tidak berpaling kepada Tuhan. Mereka lebih membanggakan apa yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Mereka menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Mereka hiasi dengan emas, mereka hiasi dengan perak. Dan mereka lebih mengutamakan akan segala berhala-berhala mereka dibandingkan dengan Tuhan. Mereka menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat benci terhadap hal-hal yang dilakukan oleh manusia, ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan, padahal Tuhan yang sudah berjanji
bagi mereka. Maka kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan keadilan bagi mereka, menyatakan hukuman bagi mereka karena mereka tidak mau bertobat, tidak mau berpaling kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana di dalam lanjutan bagian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah ratapan bagaimana Tuhan akan memberikan penghukuman kepada bangsa ini karena hati mereka begitu keras, hati mereka begitu keras dan sudah tidak mau berpaling kepada Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana beberapa bagian juga yang di dalam kitab Yeremia ini merupakan ratapan-ratapan ada di dalam pasal 18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, dilanjutkan nanti di dalam pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, dan pasal-pasal yang berikutnya akan dibahas di dalam pasal 15, pasal 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana sebuah hal yang dialami oleh Yeremia ini sebuah ratapan ratapan yang dialami oleh Yeremia, bagaimana nyawanya terancam, Bapak Ibu Saudara nyawanya terancam di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-21 nanti sampai ayat yang ke-23 bagaimana tanggapan Allah yang menjanjikan pembenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-18 ini orang-orang Anatot, kita boleh melihat itu adalah kampung halaman daripada Yeremia. Bagaimana dia memiliki ladang di sana di dalam pasal yang pasal yang ke-32 itu dituliskan bagaimana orang-orang Anatot ini telah memutuskan mengenai Yeremia. Supaya apa? Supaya Yeremia ini tidak bernubuat demi nama Tuhan, supaya dia tidak mati di tangan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika dilihat bahwa sesuatu hal yang benar-benar membawa sebuah ancaman bagi Yeremia, ini sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Bahwa nyawanya dalam bahaya sampai Tuhan mengungkapkan hal itu kepadanya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberitahukan hal itu kepada aku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Coba lihat bagaimana seorang nabi tidak dihormati, tidak dihargai di tempat kelahirannya sendiri. Bahkan dikatakan nyawanya menjadi ancaman untuk tidak menyampaikan kebenaran. Betapa degilnya hati manusia itu. Mereka begitu bodoh menolak perkataan daripada seorang nabi Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hati mereka bukan lagi kepada Tuhan, tetapi hati mereka sudah kepada penyembahan berhala.
Mereka sudah tidak lagi peduli tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana mereka tidak mengakui bahwa perkataan itu berasal dari Tuhan. Mereka menganggap diri mereka sebagai umat Tuhan yang layak menerima berkat-berkat Tuhan, gitu ya. Dan mereka sudah tidak peduli lagi tentang dosa, ya, segala kekejian yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka sudah tidak mau peduli dengan hal itu. Maka ini sebuah peringatan dari Yeremia bahwa karena dosa mereka, karena kejahatan mereka, mereka justru akan menerima hukuman. Mereka tidak mau mempercayainya, mereka ingin membunuhnya untuk menghentikan ya perkataan yang tidak mengenakan itu. Kita boleh melihat Bapak Ibu bagaimana di dalam awal pasal yang ke-11 ini tadi, di bagian awal itu sudah dibahas minggu kemarin. Mereka sudah menyerah kepada penyembahan berhala gitu ya. Mereka berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia itu yang mereka sembah ya. Minggu kemarin sudah disinggung bahwa berhala itu bukan hanya patung ya, bisa juga menyangkut kesehatan, bisa juga menyangkut pengetahuan ya, pengetahuan yang lebih diutamakan gitu ya. Pendidikan, power orang yang berkuasa, kekayaan, menganggap kekayaan lebih utama gitu ya, memperlakukannya lebih daripada Tuhan. Jadi berhala itu bukan hanya patung-patung yang pada masa itu Bapak Ibu Saudara, tetapi di masa kita berhala-berhala kita itu sesuatu yang kita anggap itu lebih utama daripada Tuhan yang menciptakan kita. Itu adalah berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat selanjutnya bagaimana Tuhan yang berbicara kepada Yeremia bahwa orang-orang Anatot, orang-orang dari kampungnya sendiri, dari tempatnya sendiri, mereka merencanakan akan segala hal yang bisa mengancam daripada nyawa Yeremia. Lalu dilanjutkan, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembeli. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan yang jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana Yeremia di dalam bagian ini seperti seekor domba ya yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh para musuhnya. Dia sama sekali tidak menyadari malapetaka yang sedang menantinya di depan mata. Ya, kita boleh melihat bagaimana sebuah gambaran yang sama yang disampaikan oleh Nabi Yesaya juga di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ya. Tentang seekor domba yang dibawa ke pembantaian ya. Tapi kita boleh melihat itu merupakan gambaran daripada Kristus yang mati nanti sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kita boleh melihat di dalam bagian ini bagaimana Yeremia
eh, seperti seekor domba jinak yang dibawa ke pembantaian, yang dia manut, dia nurut, dia tidak tahu ya tentang tipu muslihat yang mereka sedang rancang terhadapnya. Sampai kepada apa, Bapak Ibu Saudara, sampai kepada sebuah hal yang eh, mereka rencanakan gitu ya, membinasakan pohon beserta buahnya, melenyapkan dia dari negeri orang-orang yang hidup. Coba kita memikirkan sebuah pohon bersama dengan buahnya, ya, bagaimana semuanya itu dihancurkan, ya, semuanya itu dirusak, semuanya itu dibinasakan sampai pohon itu tidak bisa berkembang lagi karena apa? Sudah tidak ada buahnya. Gambaran ini memberikan sebuah hal bagaimana orang-orang dari Anatot itu ingin menghancurkan, ya, ingin menghancurkan Yeremia sampai, ya, sampai tuntas gitu ya. Mereka ingin memastikan bahwa eh, tidak ada pernah lagi keturunan gitu ya, keturunan daripada Yeremia, melenyapkan sampai kepada keturunannya. Membuat mereka ingin menghapus semua kenangan tentang Yeremia. Mereka ingin membuat seolah-olah dia tidak pernah ada di tengah-tengah mereka. Sebuah kejahatan gitu ya, sebuah kejahatan yang dirancang oleh manusia yang berdosa. Kejahatan demi kejahatan terus ya dilakukan. Mereka menganggap bahwa ya itu sebagai sesuatu hal yang pantas gitu ya, yang pantas karena apa? Mereka tuh sudah tidak senang lagi terhadap apa? Terhadap pesan Tuhan bagi bangsa Yehuda. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang sebelumnya, ya, pasal 11 ayat yang ke-16, bagaimana eh, Yeremia itu bernubuat tentang apa? Pohon zaitun yang hijau, elok, buahnya yang sedap, dan bunyi kegaduhan yang hebat ia menyalakan api di atasnya sehingga cabang-cabangnya patah. Yeremia memberikan gambaran daripada apa? Daripada kehancuran pohon itu gitu ya. Bahwa Allah akan menghancurkan mereka sepenuhnya dan menyeluruh gitu ya Bapak Ibu. Bukan setengah-setengah. Karena apa? Mereka sudah tidak menempel lagi pada pohon itu sampai dikatakan cabang-cabangnya patah, semuanya hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana rentetan ya kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang Anatot kepada Yeremia. Dan bagaimana kita boleh selanjutnya melihat di dalam ayat yang ke-20 ya, bagaimana Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu laku serahkan perkaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Yeremia memulai dengan sebuah pengagungan kepada Tuhan, ya, Tuhan semesta alam. Ya, sadar betul siapa dirinya. Ada sebuah pengakuan, ada sebuah pengagungan, penghormatan kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Ya,
Dia memulai dengan sebuah permohonan. Engkau Tuhan yang menghakimi dengan adil. Itu adalah sebuah harapan daripada Yeremia bahwa dia tahu Tuhan pasti menghakimi dengan adil. Yeremia hanya melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan, melalui Yeremia apa yang Tuhan mau sampaikan bagi bangsa itu. Yeremia melakukan apa yang benar. Dia bertindak apa yang benar. Tetapi orang-orang ini tidak mau menerimanya. Jangankan mereka bertobat, mereka mendengar, membuka hati aja, itu sesuatu hal yang sulit. Dan sekarang di tengah-tengah situasi itu Yeremia percaya bahwa Tuhan itu memberi pembenaran kepada dia. Tuhan itu menghakimi dengan adil. Ini seperti seseorang yang berada di sebuah berhadapan dengan sidang majelis hakim gitu ya. Dia memandang kepada Allah yang mengadili kasus itu bukan berdasarkan aturan bukti gitu ya, tetapi berdasarkan isi hati dan pikiran orang tersebut. Karena apa? Hanya Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati manusia. Sehingga Yeremia percaya bahwa Tuhan dapat memberi sebuah keputusan yang benar, sebuah keputusan yang adil bagi Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yeremia memohon kepada Tuhan untuk menghukum mereka yang mengincar nyawanya. Ya. Kita boleh melihat di dalam kitab Mazmur pun itu sebuah bagian di dalam Mazmur pasal 3, pasal 6, pasal 7, bagaimana sebuah permohonan kepada Tuhan untuk menghukum akan musuh-musuh. Yeremia tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi Yeremia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang benar. Dan dia menyerahkan semua masalah pembalasan itu kepada Tuhan. Ya. Tuhan yang memberi pembalasan kepada mereka. Dan kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi tanggapan daripada Allah di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana Tuhan yang berjanji untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Yeremia. Dikatakan anak-anak laki-laki mereka dan perempuan, keluarga mereka akan mati karena kelaparan. Ya. Bahkan dikatakan tidak ada yang tersisa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mengerikan itu ya, betapa mengerikan ketika tangan Allah yang kuasa itu memberi penghukuman ya kepada orang-orang yang tidak mau bertobat, kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya, kepada orang-orang yang berpaling dari Tuhan ya. Mereka sudah tidak lagi peduli akan kebenaran. Kengerian inilah kehilangan anak-anak, keluarga mereka, generasi mereka. Kenapa? Dikatakan mati karena kelaparan. Itu yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Bisa saja itu karena tingkah laku orang tua mereka. Tetapi kita boleh melihat bagian ini Bapak Ibu sebuah peringatan bahwa anak-anak mereka juga akan menanggung hukuman itu. Mati karena kelaparan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah peringatan yang cukup keras. Bagaimana bagian ini di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23 ini, ya, bahwa jangan kita mengeraskan hati terhadap kebenaran yang kita dengar. Tuhan memberi kesempatan demi kesempatan untuk kita mengalami perubahan, pertobatan hidup. Ya, kasih-Nya itu terus dinyatakan bagi setiap kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan juga menyatakan keadilan-Nya, memberi kita ganjaran, ya. Maka ketika Tuhan membentuk hati kita, maka kita relakan untuk mau dibentuk oleh Tuhan menjadi lebih baik. Memang ketika kita dibentuk, mungkin kita merasa sakit. Karena apa? Karena kita merasa tidak nyaman. Bagian-bagian yang Tuhan kikis dari kehidupan kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin itu menyakitkan bagi kita. Tapi itu sungguh amat baik, ya, bagi kesembuhan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita boleh melihat bagaimana di dalam Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita, ya. Keluhan Yeremia dan jawab Allah, Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan?
Sebab saudara-saudara dan kaum keluargamu mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu, janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwa aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam bagian yang pasal yang ke-12 ini sebuah ratapan daripada Yeremia. Bagaimana melihat ketidakadilan gitu ya. Keadilan itu belum ditegakkan gitu ya, sehingga ia terus mengeluh akan ketidakadilan yang sedang terjadi ya. Kita boleh melihat bagaimana Yeremia bertanya kepada Tuhan ya. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yeremia ingin bertanya kepada Tuhan, bagaimana dia melakukannya dengan cara yang tepat. Pertama-tama dia mengakui, ya, Engkau Tuhan yang benar. Tunduk kepada apa? Kepada Tuhan adalah Allah yang benar. Bagaimana Yeremia mengajukan sebuah pertanyaan. Bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Asaf ya di dalam Mazmur pasal yang ke-73 gitu ya. Yeremia
bagaimana menyampaikan, ya, dia orang yang boleh dipakai Tuhan, walaupun di dalam segala keterbatasannya sebagai manusia yang berdosa. Tapi dia boleh mengatakan dia orang benar, ya. Bagaimana orang-orang Yehuda, orang-orang di Yerusalem, ya, menggambarkan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka sepertinya hidup makmur, ya. Mereka sepertinya diberkati. Sementara Yeremia seringkali mengalami penderitaan. Ya. Yeremia merasa bahwa dia seorang nabi, gitu ya, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Dia merasa sakit hati karena apa? Karena serangan-serangan yang diberikan orang terhadap apa? Terhadap hidupnya. Dia berteriak kepada Tuhan untuk apa? Untuk memproses, ya, akan mempercepat proses daripada apa? Daripada penghukuman itu. Sampai dikatakan Bapak Ibu Saudara, engkau telah menanamnya, ya. Engkau telah menanamnya. Bagaimana Yeremia berpikir bahwa orang jahat tidak dapat menikmati kemakmuran ataupun kesenangan apapun kecuali Allah mengizinkan mereka. Seakan-akan hidup mereka makmur, ya. Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Yeremia di sisi yang lain dia melakukan yang benar, tetapi kenapa dia serasa gitu ya, terus berada di dalam penderitaan. Tetapi ini orang-orang yang melakukan kejahatan. Dikatakan, hidup mereka mujur, mereka sentosa, mereka diberkati. Padahal mereka tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana hal ini disampaikan oleh Yeremia gitu ya. Bagaimana dikatakan mereka tumbuh subur, mereka berakar, mereka menghasilkan buah. Bahkan memang selalu engkau di mulut mereka. Orang-orang ini seakan-akan kelihatan gitu ya. Mereka tumbuh subur, bahkan menghasilkan buah. Luar biasa bukan? Ya, ya, secara lahiriah, secara keagamaan, ya mereka mengaku bahwa mereka orang beragama. Tetapi tidak benar-benar peduli terhadap Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Mungkin seringkali kita mendengar banyak orang bisa berbicara tentang Tuhan, tetapi belum tentu mengenal Tuhan dengan benar. Orang-orang ini seakan-akan kelihatan subur, kelihatan makmur, tetapi itu hanya secara agamawi. Ya, mereka secara lahiriah peduli tentang Tuhan. Mereka
berbicara hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi sama sekali mereka tidak mengenal tentang Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan, ya, bisa saja hal ini terjadi. Bahwa ada banyak orang yang suka berbicara tentang Tuhan. Berbagai perdebatan-perdebatan gitu ya. Itu tidak menjadi masalah. Itu sebuah pembelaan terhadap iman. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, termasuk saya secara pribadi, ketika kita berbicara tentang Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha kudus, apakah kita sudah mengenal Dia secara pribadi? Mengenal apa yang menjadi maunya Tuhan bagi hidup kita? Atau bahkan yang bisa terjadi bahwa kita melakukan apa yang menyenangkan kita, yang kita sukai. Kadangkala ketika uh, kita diingatkan ya di dalam mengikut Yesus, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri. Pikul salib, sangkal diri. Itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Ya. Menanggalkan segala ego, menanggalkan segala kesombongan. Karena apa? Karena sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini, bangsa ini kita lihat bagaimana Tuhan itu begitu dekat dengan mereka. Dekat di mulut mereka. Taurat itu disampaikan kepada mereka, tetapi jauh dari pikiran mereka. Namun kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh Yeremia. Tetapi engkau, ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Boleh melihat bagaimana Yeremia ya benar-benar sadar akan hidupnya. Kalau bukan Tuhan, itu ya, mustahil dia bisa melakukan ini dan itu. Engkau Tuhan mengenal aku, engkau melihat aku, engkau menguji hatiku. Yeremia sedang membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang fasik. Di tengah-tengah ancaman yang dia hadapi. Bagaimana kehidupan Yeremia terus diproses oleh Tuhan, ya, menguji hatinya di hadapan Tuhan. Mungkin mereka tidak mengalami hal yang seperti yang dialami oleh Yeremia, bagaimana Tuhan memproses hidupnya. Ya. Lalu bagaimana dikatakan oleh Yeremia di dalam pasal yang sebelumnya, bahwa Yeremia merasa dirinya seperti seekor domba yang akan disembelih. Dan sekarang Yeremia sedang berdoa gitu ya. Sedang berdoa
bagaimana orang-orang yang jahat, yang melakukan kejahatan itu ditempatkan ya di tempat yang sama. Bagaimana sebuah perbandingan gitu ya. Bagaimana mereka dikatakan di hari penyembelihan ya. Mereka dikhususkan ya seperti korban binatang gitu ya. Sebuah tafsiran mengatakan itu. Bapak Ibu Saudara, Yeremia terus ya di dalam eh, keadaan ini dia berkata, berapa lama lagi ya negeri ini menjadi kering? Berapa lama lagi negeri ini akan berkabung? Yeremia merasa bahwa karena Allah tidak menjawab orang jahat dengan penghakiman, maka hal itu mendatangkan duka cita di negeri itu. Ya. Rumput menjadi layu, binatang, burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini sebuah penderitaan, ya. Bagaimana dikatakan negeri ini menjadi kering, negeri ini menjadi berkabung, rumput di padang. Kalau rumput di padang menjadi layu, menjadi kering, itu kan sebuah sumber daripada makanan daripada hewan peliharaan mereka. Ya. Kalau semuanya menjadi kering, semuanya menjadi layu, burung pun, hewan pun ikut mati. Bahan makanan bagi kelangsungan hidup sudah tidak ada. Ya. Tanah akan menjadi kering. Tidak bisa tumbuh. Namun Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana eh, kejahatan ya atau orang-orang fasik itu yang hidupnya merasa tadi diberkati makmur ya, tetapi lihat efeknya gitu ya, tanah ini menjadi kering. Itu adalah sumber daripada pertanian mereka, untuk kehidupan mereka, bahan makanan. Hewan tidak mendapat makanan, burung pun tidak mendapat makanan. Terjadi kekeringan. Ujungnya kepada apa? Kepada kematian. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat berbagai kengerian-kengerian yang terjadi gitu ya. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, di sana dikatakan, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka bersama-sama di belakangmu, janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis di depan, berkata manis kepadamu.
Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat eh, sebuah jawaban, ya, jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia, ya, sama dengan senada dengan Mazmur 73, gitu ya. Bagaimana di dalam bagian ini Allah mengingatkan Yeremia, ya, untuk menganggap tantangan yang sedang dihadapinya saat ini sebagai persiapan untuk tantangan yang lebih besar yang akan datang, ya. Yeremia tentu saja menghadapi berbagai tantangan, ya, seperti perlombaan lari yang sengit dengan para prajurit. Di sana ada kelelahan secara rohani, mental, secara emosi, ya, yang menyertai penganiayaan dari sesama penduduk desa Anatot. Dan pertanyaannya mengenai kemakmuran terhadap orang-orang jahat. Mengapa Tuhan tampaknya tidak memberi keadilan kepada mereka? Meskipun Bapak Ibu kita boleh melihat bagaimana Allah mengingatkan Yeremia bahwa ada tantangan, ya, yang akan dihadapi, ya. Ke depan masih ada tantangan yang lebih besar yang akan datang, gitu ya. Sebagai contoh kita boleh melihat bagaimana Yeremia dapat berharap untuk bertanding melawan kuda di masa depan. Dia perlu belajar untuk mempercayai Tuhan, ya, dan mengandalkan kekuatannya di dalam tantangan yang saat ini sedang dia hadapi. Ia mengalami kesulitan di Anatot, ya, dan bagaimana ia akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang berikutnya, gitu ya. Seperti berbagai kesulitan yang dihadapi di Yerusalem. Bagaimana dia menghabiskan satu malam di dalam pasungan, kurungan di dalam sebuah sumur, penjara di pelataran penjaga. Kalau kita boleh melihat bahwa kesulitan-kesulitan yang dia alami di Anatot tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang akan ia alami di kemudian hari. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sebuah peneguhan gitu ya, sebuah peneguhan bagaimana Yeremia diingatkan bahwa apa yang kamu alami sekarang itu tidak bisa, ya, dibandingkan dengan pergumulan yang nantinya juga jauh lebih berat gitu ya, engkau hadapi di masa yang akan datang. Jika di negeri damai yang kamu andalkan mereka telah membuatmu lelah, bagaimana kamu melakukannya di dataran banjir Yordan? Ya, sebuah bagian yang uh, sebuah analogi gitu ya, prajurit dan kuda. Sebuah hal yang diingatkan, ya, kepada Yeremia bahwa hal-hal yang dia sudah kerjakan, ya, yang dia sudah lakukan, itu mendorongnya untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Memang
ada rasa lelah. Dia sebagai seorang manusia. Tapi kita percaya bahwa dia yang terus melatih, ya, melatih kita dengan cara yang lebih mudah dalam bertempur melawan pasukan berjalan kaki. Dia tidak memanggil kita untuk bertempur melawan pasukan berkuda, ya. Mungkin Yeremia, ya, takut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang tinggal di sekitarnya. Bisa saja mengejek, bahkan menganiaya, mencemooh. Tapi Tuhan katakan, jangan pedulikan kepada mereka. Jangan takut, ya. Apa yang akan kamu lakukan di tengah meluapnya sungai Yordan? Ya, kalau hal-hal yang biasa, yang masih kelihatan mata, gitu ya, ejekan, aniaya, cemooh, itu anggaplah hal biasa. Kenapa? Ada tantangan yang lebih besar gitu ya, ke depannya engkau akan alami. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana eh, dikatakan bahwa hutan belukar, ya, di sampai Yordan. Ya, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Kita boleh melihat di sana tempat tumbuhnya hutan belantara, sarang singa gitu ya, yang cukup menakutkan gitu ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, keluarga, saudaramu, mereka sudah tidak berlaku setia kepadamu. Mereka berkhianat kepadamu. Tantangan yang dihadapi oleh Yeremia, ya, kesengsaraan, penderitaan dari orang-orang Anatot, ya, orang-orang yang ada di kampung halamannya, keluarganya sendiri, dari desanya sendiri. Mereka berusaha untuk apa? Untuk melawan dia. Jangan percaya kepada mereka, sekalipun mereka berbicara manis kepadamu. Ya, kadang perkataan manis yang di depan kita gitu ya, kadang dia berbicara begitu manis terhadap kita, tapi di belakang kita dia menusuk kita. Ya, kadangkala ada orang berkata, ya lebih baik kamu kasar di depan saya, tetapi memang itu apa adanya, daripada kata manis di depan, padahal di belakang dia sedang menusuk kita. Bapak Ibu, ini boleh mengingatkan kita sebuah pergumulan, ya, yang dialami oleh Yeremia. Keluhan-keluhan Yeremia kepada Allah. Seakan-akan hidup orang fasik itu makmur. Orang fasik hidupnya diberkati Tuhan. Mereka tumbuh subur. Seakan-akan mereka berbuah. Tetapi kita boleh melihat bahwa endingnya adalah kebinasaan. Keluhan Yeremia terhadap bangsa ini, ya,
terhadap negeri ini, kita boleh melihat bahwa sampai kepada sebuah peringatan-peringatan Tuhan bagi mereka. Tanaman menjadi layu, kering. Hewan menjadi mati. Kenapa? Tidak ada sumber kehidupan bagi mereka. Semuanya menjadi kering. Lalu kepada siapa kita berlari? Ini suatu hal yang boleh meneguhkan kita. Ya. Mungkin seakan-akan kita melihat bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu hidupnya baik-baik saja. Hidupnya seakan diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, harus hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, menjaga pikiran kita. Betapa sulitnya mungkin kita berpikir jadi anak-anak Tuhan. Beberapa anak-anak remaja, ya, kadangkala ketika mereka diingatkan untuk setia beribadah, untuk setia membaca firman Tuhan, untuk mereka setia berdoa. Kadangkala mereka berkata bahwa itu loh orang yang tidak percaya Tuhan aja kenapa saya jadi anak Tuhan harus menjaga perilaku saya? Di sana mereka hidupnya, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita harus menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Tidak ada yang sama. Ketika kasih karunia itu kita telah terima, maka itu juga di sisi yang lain kita bertanggung jawab di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah hal di dalam keluhan-keluhan Yeremia kepada Tuhan yang boleh juga memberi kita penghiburan, kekuatan, percaya bahwa tidak selamanya orang-orang fasik itu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu hidup mereka makmur adanya. Karena apa? Kebinasaan itu sedang menanti mereka. Maka selanjutnya Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ya. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku, ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku, burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Bagaimana Yeremia di bagian ini berbicara mengenai masa depan daripada umat Tuhan yang sangat dikasihinya, bagaimana mereka dikatakan diserahkan ke dalam tangan musuh-musuh mereka Bagaimana Bapak Ibu Saudara sebuah hal yang Tuhan lakukan bagi mereka
Terhadap apa? Terhadap kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Mereka melakukannya secara terang-terangan. Karena apa? Mereka lebih memilih menyembah berhala daripada menyembah kepada Allah. Allah dikatakan menolak umatnya. Allah marah terhadap mereka. Nanti akan dia Allah membuang mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana sebuah penderitaan ya yang dialami oleh bangsa ini ya. Mereka sudah tidak lagi ya mau berpaling kepada Tuhan. Bagaimana bangsa ini nantinya akan diserang ya oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Bagaimana mereka nantinya akan dibuang. Sungguh mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana negeri miliknya gitu ya. Negeri milikku, berapa kali dia sebut di sini. Sudah menentang dia. Mereka sudah tidak lagi peduli terhadap Allah. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-10, banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuat menjadi sunyi sepi, tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melihat segala bukit gundul di padang, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari negeri ujung yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat apa yang Tuhan sampaikan ya kepada umatnya. Bagaimana penghakiman itu ya datang atas tanah Yehuda. Sungguh Bapak Ibu Saudara, betapa mengerikan akan sebuah teguran yang Tuhan sampaikan. Ya. Banyak gembala telah merusak kebun anggurku. Dikatakan bahwa para pemimpin-pemimpin sudah tidak lagi mempedulikan akan umat Tuhan.
Mereka sudah tidak peduli lagi akan kebenaran. Bahkan mereka sudah tidak mau lagi mengurusnya, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang peduli. Semuanya menjadi sunyi sepi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya menjadi sunyi sepi. Tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri ini tidak ada yang memperhatikannya. Bagaimana para pemimpin, ya, sudah tidak lagi memperhatikan akan umat Tuhan. Kalau kita boleh melihat, di zaman kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya memiliki peranan yang begitu penting terhadap pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Namun, dikatakan bahwa para pemimpin sudah tidak mau lagi memperhatikan, mempedulikan. Mereka mungkin sibuk ya dengan diri mereka sendiri, dengan kepentingan mereka sendiri, lupa akan tanggung jawab mereka terhadap apa? Terhadap umat Tuhan. Seharusnya mereka yang berperan membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Bukannya menyenangkan gitu ya, menyenangkan telinga, tidak menegur, tidak menasehati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai dikatakan bahwa semuanya menjadi sunyi sepi. Karena apa? Karena hukuman itu Tuhan berikan bagi mereka. Orang-orang yang menyerang mereka, ya, orang-orang Babel, bangsa Babel yang menyerbu mereka. Dikatakan, pembinasa telah datang. Pedang Tuhan mengamuk dari ujung negeri yang satu ke ujung negeri yang lain. Tidak ada damai. Bapak Ibu, betapa mengerikan, ya, betapa mengerikan ketika hal itu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan murka terhadap mereka. Tuhan tidak memakai tangannya sendiri, tetapi Dia memakai bangsa Babel. Tuhan murka terhadap apa? Terhadap segala kejahatan mereka. Bahkan mereka dikatakan tidak ada damai. Ibu, ketakutan yang ada, kegelisahan yang ada. Karena apa? Ada penyerbuan dari bangsa lain terhadap mereka. Yang selama ini mungkin mereka anggap aman, baik saja, diberkati, semuanya aman, tentram.
terlena mereka dengan segala keadaan itu. Tapi ketika Tuhan ya seakan-akan membolak-balikkan keadaan mereka, dikatakan tidak ada damai di sana. Benar, kita boleh melihat bagaimana damai yang sejati itu sebenarnya hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita tidak dapatkan dengan segala keadaan yang nyaman, dengan segala keadaan bahwa saya diberkati. Tetapi damai yang sejati itu adalah sumbernya dari Kristus Yesus Tuhan kita. Karena apa? Kita tidak bisa menggantungkan harapan kita kepada sesuatu hal yang kelihatan. Seperti umat Tuhan tadi, bangsa Yehuda, mereka menyembah kepada patung yang kelihatan mata. Mereka seakan-akan merasa nyaman, ada keamanan, ada kedamaian di sana. Tetapi sesungguhnya tidak. Bangsa ini akan diporak-porandakan. Karena mereka berhadapan dengan murka Tuhan yang maha dahsyat. Tidak ada usaha mereka yang berhasil, dikatakan. Menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Akibat dari apa? Dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Sekarang mereka sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Mereka sekarang adalah musuh Tuhan. Segala yang mereka kerjakan, ya, dikatakan mereka menabur, mereka tidak mendapatkan hasil. Yang dituai adalah semak duri. Bapak Ibu, saya teringat bagaimana sebuah perumpamaan lalang dan gandum, ya. Ketika gandum itu pun ditanam, pasti ada di situ lalang. Tapi kita boleh melihat bahwa gandum itu pasti akan menghasilkan buah. Di sini Bapak Ibu, di keadaan ini apa yang mereka tanam? Gandum yang mereka tanam, tetapi yang dituai adalah semak duri. Tidak ada hasil. Semuanya menjadi rusak. Kelelahan iya. Tidak ada hasil yang didapatkan. Karena apa? Kita tahu bahwa sumber segala sesuatu itu termasuk ya hidup kita adalah dari Tuhan. Kita sudah bersusah payah pun ya, dikatakan mereka menuai semak duri. Hanya kesusahan, hanya penderitaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan
sebagai milik pusaka kepada umatku Israel bahwa aku akan mencabut mereka dari tanah mereka dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah penegasan, ya, yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia. Ya, bagaimana Allah memberi sebuah peringatan kepada mereka. Ya, memberi sebuah peringatan kepada mereka bahwa Ia akan mengasingkan mereka, membuat mereka jauh. Ia memberi hukuman bagi mereka, ya, atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Dia memakai bangsa lain, ya. Nanti kita boleh melihat Babel dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memberi cambukan bagi bangsa ini. Memberi teguran hajaran bagi bangsa ini. Dikatakan setelah dia mencambuk, ya, maka ada hukuman yang lain bagi mereka. Ya. Bagaimana Allah mencabut kaum Yehuda di tengah-tengah mereka. Bagaimana nanti bangsa Babel gitu ya. Bangsa Babel yang menjadi penyerbu mereka. Namun di situ kita juga boleh melihat bagaimana Allah memelihara mereka. Aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku mengembalikan mereka masing-masing pemilik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Sungguh Bapak Ibu Saudara, sebuah penghiburan bagi kita, ya, ketika kita boleh melihat bagaimana hukuman Tuhan itu berlangsung, ya, berjalan akibat dari apa? Ketidaktaatan mereka. Bangsa Babel menyerang mereka dan menduduki negerinya. Maka dikatakan mereka akan dibawa, ya, menjadi budak di tengah-tengah bangsa Babel, menjadi tawanan di tengah-tengah Babel. Maka di situ pun kita boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi mereka, membawa mereka kembali kepada apa? Tanah perjanjian itu. Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu, janji pembuangan itu sudah pasti. Ya. Janji pembuangan itu sudah pasti. Dan begitu pula dengan janji belas kasihan Tuhan dan kepulangan mereka. Jadi Yeremia tidak perlu berputus asa melihat kemakmuran orang fasik dan kesusahan orang-orang benar. Ya. Allah akan menggerakkan segala sesuatu sesuai dengan rencananya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, bahwa mereka
dituntut ya, oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menghormati Tuhan. Untuk menghormati Tuhan. Kalau mereka tidak menghormati Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan, itulah yang mereka terima adalah penghukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jikalau mereka tidak mendengar, maka aku bersungguh-sungguh akan membinasakan bangsa ini, bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tidak pernah kompromi, ya. Segala kejahatan itu ada konsekuensinya, ya. Segala apa yang dilakukan oleh manusia itu ada setiap konsekuensinya. Maka ini merupakan sebuah penghiburan juga bagi Yeremia bahwa engkau tidak perlu mempertanyakan, ya, bahwa kenapa hidup orang fasik itu begitu mujur. Tapi lihat bagaimana Tuhan yang berjanji bagi Yeremia secara pribadi. Tuhan sungguh luar biasa bahwa Tuhan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bahwa apapun ya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Tidak perlu berputus asa terhadap segala kemakmuran. Seakan-akan mereka diberkati, seakan-akan hidup mereka sukses, seakan-akan ya segala sesuatu berhasil yang mereka kerjakan. Tetapi kenapa orang-orang benar mengalami kesusahan? Boleh lihat pada endingnya gitu ya, bahwa Allah yang berkuasa itu, yang berotoritas itu telah merancang segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana bangsa ini nantinya gitu ya menjadi tawanan. Di situ pun kita boleh melihat ada belas kasihan Tuhan bagi umat-Nya. Ada perhatian Tuhan bagi umat-Nya. Ada kepedulian Tuhan bagi umat-Nya. Memelihara mereka sedemikian rupa. Dikatakan setelah masa itu berlalu, maka mereka akan dibawa kembali. Masing-masing di negerinya. Sungguh luar biasa. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menunggu sampai ya hal itu terjadi, bukan. Tapi ketika teguran demi teguran diberikan kepada kita, adakah kita membuka hati? Adakah kita mau berubah? Adakah kita mau bertobat, meninggalkan ya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Hal-hal yang Tuhan tidak suka dari kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kita boleh bawa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan-perubahan hidup yang lebih baik, lebih memuliakan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, maka mari kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini Engkau boleh menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan sendiri juga yang terus boleh menolong kami, memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman Allah.
bukan hanya kami banyak berbicara tentang Tuhan, namun tolong kami juga untuk boleh mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan. Mampukan kami Tuhan, sepanjang hidup yang Tuhan beri, selagi ada kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah kami boleh mempergunakan dengan sebaik-baiknya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.